asma kula Basuni. Dalem kula niku Jombang Jogoroto, kelurahane Sawiji, dusune Kemiri Galih. Oh, ngoten. Jogoroto niku kecamatan nggih. Jogoroto niku kecamatan. Nggih. Anune dusune Kemiri Sawiji, kampunge Kemiri Galih. Nggih, monggo Mbak. Namung tanglet Gus kula nek ten gene YouTube niku lho. Kula kepingin nek salat niku kersane rada khusyuk ngoten. Nggih. Gusti niku lak nek tengatan ngene YouTube kula niki sing semerap niku kok seling-seling kok lho ngeten niki lho. Lho. Kok ngeten? Kula niki angen-angen. Angen-angen kula niki ngeten. Napa leres niki niku napa niku Wujude Allah. niku lho. Angin. Salat niku lak Awang-awang. menghadap ten sinten. Ini wajah tu wajah iya. Oh, napa leres ngeten niki wajah iya. Ngoten nggih. Napa leres? Napa niku ilahun wahid. Nggih ngoten niku mawon tok. Kula niki salat niku leres sebab kula niki rumangsa kepengin belajar. Napa nek kula salat niku ngraosaken nek salat niku selalu diawasi Gusti Allah ngoten ya napa Gus. Ngoten nggih. Ngoten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jikalau Allah membiarkan nafsu dalam dirimu sampai kapanpun kau tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jikalau Allah membiarkan nafsu dalam dirimu untuk menjerumuskan hatimu, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah dapat rahmat dari Allah. Rahmat teragung dari Allah terhadap hambanya adalah bertemu kepadanya. Rahmat teragung dari Allah terhadap hambanya adalah bertemu kepadanya. Tatkala Allah biarkan nafsu menjajah negeri hatimu, pasti kau akan hubbud dunya. Kau pasti hatimu hanya bercinta pada kesenangan dunia. Di saat detik-detik seperti inilah Pak, Bu, hati seseorang dikatakan hati yang kufur menyang Allah.
baik kufur nikmat ataupun kufur apapun. Pertama, jikalau Allah membiarkan namanya nafsu menjajah negeri dirimu, maka alimo koyo opo ilmumu justru akan menjadi bahan bakarnya di neraka padamu. Walaupun kau itu pol paling alim sak dunia, maka justru kealimanmu itulah akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jikalau kau diletakkan dalam posisi orang yang mewah duniawiyahnya, maka justru itu akan menjadi bahan bakar api neraka pada dirimu, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Di dunia buktinya kau khawatir kehilangan hubbud dunia yang kau cintai tersebut. Bapak Ibu hadirin, golongan-golongan yang seperti ini di dunia ini hampir merata. Hampir merata. Artinya, ketika kita bertemu orang yang alim, orang yang kaya, orang yang berpendidikan sampai S7, itu wonten S7, wis tak mentokno ngoten lho, atau pejabat notoki dadi presiden, mereka itu tidak terasa kalau dia sombong di mata Allah. Mohon maaf, ini kalau Allah biarkan sampai mati pun terjadi, sampai mati pun terjadi. Artinya tidak berhenti kesadaran dia kalau semua itu dari Allah. Tidak bisa. Mesti dirinya menganggap bahwasanya semua itu datangnya dari dirinya sendiri. Kejelekan apapun yang seperti ini tidak akan berhenti pada siapapun yang tidak diberikan Allah anugerah. Pun yang pertama. Yang kedua, jikalau Allah menolongmu dari penjajahan nafsu pada dirimu, Allah dengan cara memberikan anugerah pada dirimu. Anugerah jenengan ini digerakkan hatimu pada Allah, oleh Allah, untuk
tolab atau sinau atau ngaji. Digerakkan Allah lewat telingamu bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran ilmu ini. Digerakkan Allah anugerah berupa kefahaman terhadap apa ilmu yang Allah jabarkan ini. Digerakkan Allah juga kau dengan mudah untuk melaksanakan kholwat sampai pada terus menerus istiqomah dikirim sampai digerakkan Allah di mana nafsu yang menjajah negeri hatimu itu Allah keluarkan. Saat-saat nafsu Allah usir di dalam hatimu, kau ditarik Allah untuk bertemu terhadapnya. Inilah saagung-agungi anugerah yang Allah berikan pada hamba, sekalipun posisimu jomblo, ora payu rabi. Walaupun posisimu iku miskin, tidak ada yang dimakan. Walaupun posisimu diusir mertuamu gara-gara kau gak tahu nyambut gawe. Walaupun posisimu sebagai ibu, kau selalu dianiaya ambek suamimu, ditinggal rabi maneh. Wis ini lebih baik daripada jenengan sugih duweni pangkat, bojomu yo ayu, bojomu yo ganteng gagah, semua mewah, tapi hatimu iku gak dapat anugerah bertemu terhadap Allah. Pertanyaanku Bapak Ibu, jenengan pilih sing pundi? Pilih yang mana? Kok meneng? Paling milih kompak, anugerah dunya yo anugerah akhir. Anek pilihannya mek loro. Milih dia men. Oh, menang ya. Wedi melarat ta? Bu, Allah sampun dawuh, carilah wabtagi, carilah bima ataqallah, apa yang Allah anugerahkan. Bima ataqallah, apa yang Allah anugerahkan. Pundi iki anugerah bertemu terhadap Allah, Gus Allah berikan. Buktinya mana? Jenengan kali kula setiap saat, setiap waktu bendino iku Allah ngenteni jenengan.
sampean luwe dinteni Allah. Jenengan ngantuk dinteni Allah. Jenengan sudah tidur dinteni Allah. Buktinya kalau Allah ngenteni, jenengan kali kula setiap saat dan waktu, nafas ditokno dilebokno, mata diperlihatkan, telinga didengarkan, seluruh tubuh digerakkan, dilayani bendawina. Bahkan perkara yang kecil jenengan ini perut sakit pengin beot, dilayani Allah dengan bentuk dikeluarkannya kotoran itu. Tetapi ketika saat metu kotorane, kita manusia selama-lamanya melupakan, melalaikan. Jenengan kali kula bendino disurati Allah, tapi kita sebagai manusia mayoritas enggak mau bales. Iya, jenengan berdiri didirikan Allah, tapi jenengan kali kula hati ini enggak pernah membalas surati Gusti Allah. Jenengan pingin bisa berdiri didirikan Allah, asalnya belas enggak bisa. Tapi kita tidak mau membalas surat berdirinya Allah. Kita lapar, pengen makan, disurati Allah, tapi kita tidak membalas, bahkan sama gelegeen. Cocot itu alhamdulillah, enak rek gulene. Tapi hati tidak pernah membalas surati Allah tadi. Apa yang dimaksud balasan surat? Itu adalah hati sadar. Semua apapun yang terjadi itu semata-mata Allah wujudnya hidup dalam dirimu. Inilah kita manusia gak pernah hati mengisbatkan, menetapkan semua karena Allah. Bahkan sampai ibadah di dalam murni itu nggak merasa, nggak sadar kalau hidup itu yang berperan, nggak sadar. Apalagi ibadah sing tidak murni. Pertanyaanku, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kita berbuat dolim pada Allah? Sampai kapan? Itu jawabannya ada di hatimu sendiri. Satu sisi kita lama-kelamaan umur itu tidak bertambah panjang, tapi umur bertambah kurang. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi kita golongan manusia ketika saat di dunia mendustai pertemuan terhadap Allah, alias tidak mau bertemu terhadap Allah
maunya bertemu terhadap kesenangan dunia. Tapi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sungguh beruntung bagi mereka yang ketika dia beribadah dia bisa bertemu Allah. Karena ingatlah, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ada keinginan untuk bertemu Allah, itu hakikate itulah orang-orang yang menteladani perilaku Kanjeng Nabi. Mana uswatun hasanah yang dimaksud Kanjeng Nabi? Yaitu liman terhadap orang kana yarjullaha, yaitu orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah adalah orang-orang yang hatinya mau menerima anugerah yang kumaksud anugerah jenengan dilayani, anugerah jenengan difahamkan, anugerah jenengan iki dimudahkan untuk berkholwat istiqomah, anugerah sampai bertemu Allah. Sebab pada dasarnya kita manusia itu nggak bisa membersihkan kotoran hati sendiri, tetapi yang bisa membersihkan hanyalah Allah. Dan kita manusia pada dasarnya tidak akan pernah bisa bertemu Allah, tetapi yang bisa mempertemukan Allah ya Allah sendiri. Itulah anugerah pertama yang Anda harus utamakan, yang disebut darul akhirah. Selanjutnya wala tansa nasibaka, dan janganlah kau tinggalkan bagiamu minat dunia. Rupane yaitu berbentuk kebutuhan jasmani. Tapi ono pak orang itu semoh kebutuhan jasmani, moh belas garwa ya moh, anak ya moh, duit ya moh, jabatan ya tidak mau, sandang pangan ya ora mau. Jadi koyok Tarsan dan semuanya lepas. Ada orang yang seperti ini. Berkenaan dengan hal itu kita akan membahas makalah Syekh Ibnu Athaillah 135 terkait masalah manusia kalau toh hatinya itu dibiarkan Allah untuk bercinta pada dunia dengan cara nafsu menjerumuskan jenengan, hal itu nggak ada habisnya, nggak ada. Sehingga apapun yang ada pada dirimu pasti akan kau akui. Tapi jikalau Gusti Allah membuka anugerahnya pada dirimu, maka kebaikan apapun itu mesti kamu mengatakan dari Allah. Karena diri kita sudah tiada, sudah fana. Qala musannifu rahimahullah, la nihayatan, ora leren-leren, alias tidak henti-henti, lima damika marang maitu siro
maido nang sapa? Nang Gusti Allah. In arja'aka lamuno balekake sapa Allah ka ing sira wa ilaika yo maring ira. Yun sewu, nek Gusti Allah, apabila Allah mengembalikan semua perbuatanmu, perbuatan ini sumber dari dirimu, maka kamu tidak akan pernah henti-hentinya mencemooh Allah. Artinya apa? Ketika saat Allah tidak mengabulkan doamu, mesti kau mengeluh. Gimana ya, aku ini sholatnya sudah penuh, nggak pernah bolong, puasanya juga begitu, semuanya tak lakoni, semua tak lakoni. Kok aku itu selalu didadekno orang miskin, orang yang selalu gagal. Pemaidu, oh maksudnya pemaidu, pencacian itu nggak akan pernah berhenti Anda. Ini perkara yang tidak nyocoki di dalam dirimu. Apalagi perkara-perkara yang sebaliknya, kau mesti maido Allah. Bentuknya maido apa? Jenengan sugih, punya hajat apapun selalu hasil. Jenengan punya hajat, ingin anaknya bisa masuk PNS, hasil. Wis pokoknya urip 9 Mbak, hidup 9. Hidup 9 niku urip sin wah mulya ngoten. Kait kecil tidak pernah miskin, nggak pernah sakit. Sakit kutil nggak pernah. Ya dah. Apalagi sakit ngeluh, sakit nggak pernah pokoknya. Ketika saat Allah menghadapkan hal yang seperti ini, Allah membiarkan nafsu itu menjajah negerimu, mesti hatimu nggak mungkin ngomong karena Allah. Hatimu pasti sampai kapanpun merasa dari dirimu sendiri. Sebab apa Pak? Inilah yang dimaksud Allah. Perkara selain Allah itu akan menutupi pada dirimu dengan Allah. Sehingga sampai kapanpun Allahnya wujudnya itu nggak akan tampak dan nyata pada hatimu. Terus justru yang tampak, yang jelas pada dirimu adalah selain Allah. Contoh. Jenengan mesti ngendel-ngendelno usaha ikhtiar sampean sehingga menjadi orang sukses. Sukses dunyane niki lho. Kok gak aku paham carane bisnis ini modar. Jadi kembalinya pada dirinya. Kembali pada dirinya. Dan ini tidak jauh berbeda dengan ketika saat Allah pahamkan tentang ajaran tauhid sampai paham ilmu sejatine dzikir sampai jenengan mengamalkan dzikir kok yo hatimu itu ada iman
semua itu berangkatnya dugi dirimu, dari dirimu, maka sampak nyun sewu, sampak ndasmu gundul ora iso wusul. Karena apa? Karena kau masih memandang datangnya itu dari upaya usahamu sendiri. Ora iso. Sampai umpama kuwato ya apa oleh kholwat mulai jam 12 sampai subuh, gak akan pernah. Puluhan tahun pun gak akan pernah bisa. Karena apa? Karena yang menutupi hatimu pada Allah itu belum pindah atau belum dibersihkan. Bapak Ibu, inilah yang harus kita pahami. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun, jikalau kau masih memandang dirimu, tidak memandang hidup dalam dirimu, maka nggak akan pernah kita itu bisa sampai ke kewusulan. Cara memandangnya bagaimana toh? Hatimu harus ada kesadaran kalau dirimu itu tiada. Saya ulang, dalam hatimu itu harus ada kesadaran sesungguhnya dirimu itu tidak ada. Bingung, wong nyatane ono ini kok jare gak ono. Piye omongane kelasane? Ngeten. Asal muasal makhluk iku lak tidak ada toh. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Wis sambung ya. Sambung. Anda nanti dikatakan tahu nyatane wujudnya yang ada, manakala Anda itu kembali pada asalmu. Asalmu apa? Tidak ada. Kembalilah pada asalmu, yang asalmu itu tidak ada. Carane ya napa? Jangan kau punya don, jangan kau punya prasangka bahwasanya selain Allah, selain Tuhan, selain yang esa iku wujud. Termasuk kita. Jangan punya prasangka kalau kau itu wujud. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Tenggelamkanlah rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud itu di dalam bumi kesunyian. Mau tidak mau jenengan wajib untuk melakukan tindakan kematian dirimu sendiri, peniadaan dirimu sendiri. Urusan nanti dalam mata batin atau lebih-lebih mata dohir, ketiadaan selain nama Allah alias ketiadaan nama makhluk, wis iku urusannya Allah. Sing penting belajarlah terus hatimu untuk sadar kalau makhluk itu aslinya tidak ada. Gendeng-gendeng titik gak apa-apa. Bingung-bingung ngeritek, bingung-bingung pertama rapopo. Nantilah kau akan dikasih Allah paham sendiri.
Siapapun Anda pasti tidak akan habis rasa pengakuan diri tatkala Allah membiarkan nafsu menjajah hatimu. Itulah kau tidak akan berhenti maidu Allah. Sholat maidu, Pak. Allahu Akbar. Di hati muncul rasa kalau kita yang bisa melakukan. Loh, itu maidu Allah. Lupanya hati ini pada Allah yang segala-galanya, inilah disebut sebagai maidu atau mencaci Allah, tapi Anda tidak terasa kalau itu hukumnya mencaci Allah. Wala tafruhu, lan ora entek-entek apa madaihuka pengalem iro in adharo tatkalane nyataake sapa Allah, nyataake judahu ing kelaumanane Gusti Allah alaika ing atase ira. Anda nanti tidak henti-henti selalu menyembah, memuja, memuji terhadap Allah. Manakala Allah membebaskan ruhmu dari penjajahannya hawa nafsu. Artinya nyembah yang dimaksud, muja yang dimaksud, muji yang dimaksud, sambunge ruh hatimu terhadap urip di dalam dirimu sendiri. Inilah yang disebut menyembah. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kejaba mung hanya menyembah pada Allah, mukhlisina lahuddin, olehnya menyembah dalam keadaan ikhlas hatimu beragama. Mana yang dimaksud mukhlisina lahuddin? Wa dzalika dinul qayyimah. Tak potong ayat ini, tak potong, tak lewati. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika, ya ini utawi mengkono-mengkono beragama dengan ikhlas, ridho, ikulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Hanya menyembah kepadanya lah engkau ya Rob, inilah jalan yang agama yang lurus. Wa qala aidan illa liya'budullah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali diperintahkan untuk menyembah. Bahasa menyembah miturut definisi orang-orang syariat dikawiti kawiti takbir dipungkasi salat, jenenge salat, jarene ngono. Ya iki nyembah sapa? Allah. Terus aku waktu jarene katanya kau nyembah, hatimu kemana? Itu rahasia. Rawani jawab. Wong hatine ketok sapi lemu-lemu. Kelihatan hatinya ada wujudnya pasar, wujudnya anak, wujudnya suami istri,
wujudnya pekerjaan, wujudnya jabatan, macam-macam. Ini bukan nyembah, Pak. Bukan nek cara hakikat, bukan itu nyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Disebut menyembah yaitu ketika Anda bisa lewat jalan yang benar, jalan yang lurus. Hadza utawi iki iku nyembah, iku siratun, jalan mustaqimun kang lurus. Mana sih nyembah itu? Ketika saat ini Anda betul-betul lewat jalan yang lurus. Wabtahu lan carilah padha ndolekana sira kabeh alwasilata ing jalan ilaihi untuk menghadap dan bertemu Allah. Makrab takarub dan bertemu Allah. Mana? Iso sholat 5 waktu sampai gawe dalan ketemu Allah. Bisa jenengan mimik kopi, rokokan, ngombe apa wae di situ untuk dijadikan sebagai jalan bertemu Allah. Semua itu Anda harus bawa akses untuk bisa. Kalau tidak bawa akses, nggak akan pernah bisa. Akses yang kumaksud dari Allah itu adalah, itulah yang sering kusebut sebagai zikir sirul asrar. Zikir di mana hatimu ada satu kesadaran kalau bukan Anda yang bisa melakukan, tapi yang melakukan itu hidup dalam diri Anda. Andanya kemana? Hilang sudah. Inilah zikir sidratul muntaha. Mau ini zikir sirul asar, sekarang zikir sidratul muntaha. Berarti sampailah sudah kesadaran penuh bahwasanya bukan kita makhluk yang wujud, tapi yang wujud aku, Allah. Wis gak ono jenenge meja, HP, kopi atau makhluk, gak ono. Jenenge Gur Ahad. Jenenge Gur Ahad. Ditarik ning syariat wong Islam, ya kuwi Gusti Allah. Tapi jangan kau simpulno Gusti Allah ngombe Gusti Allah. Bingung wong jopo. Itulah sifat jaisi Allah. Wenang. Bapak Ibu, tatkala hamba hatinya sudah duduk di situ, dia tidak leren-leren pujanya selalu padanya. Sembarang aku, tapi akunya aku Allah. Beda yang makalah yang pertama tadi, akunya makhluk selalu. Itu pun gak akan berhenti-berhenti. Sama. Tak simpulkan, kita orang syariat, pengakuan diri makhluk tidak akan pernah berhenti manakala Allah membiarkan nafsu itu menjajah negeri hatimu. Mengapa Allah membiarkan? Iku saking nemeni kita. Setiap hari Allah layani kita. Setiap hari Allah tunggu taubatan kita. Tapi kita tidak mau. Iki preman mlebu warung, metu warung mangan gak mau bayar. Sing di warung ya napa? Ngamuk-ngamuk mboten? Ya jelas nesu. Akhirnya Pak Prabowo
Premane sik kathah. Sekarang jangan main-main ya. Lebih-lebih kepala desa. Lu tenan. Kemarin Menteri Desa ke Mojokerto. Aku ditelepon, delalah kok ya kula pas ngaji nak nggone Jember. Kata angkat. Daripada tak angkat. Nah ini dalamnya rencang. Intine mek situ. Konco-konco kepala desa ojo main-main. Sekali lagi saya katakan, sik seneng loh ya. Sik seneng dulinan duite masyarakat itu. Jangan main-main. Inteli negara iku wis nang desa wisan. Kula bocoran dugi mana? Ya langsung dugi Menteri Desa. Hati-hati sing tadi kepala desa, sing senengane til ngotil. Ada aduan dari masyarakat, langsung Pak ditindaklanjuti. Hati-hati loh, ini nanti tidak polisi loh yang bertindak, KPK. Yes konco-konco tunggal sak guru ojo ngganggu ya. Artine tak ilingne estu zaman kepimpinan beliaunya Cak Bowo niki ramain-main. Walaupun gak tego patine tapi tego larane. Diproses lah kita. Wis gak ono bolo-boloan, temen gak ono bolo-boloan. Ketok salah yo sikat. Sebab daripada aku disikat dhisik jarine penegak hukum, mending kamu yang kusikat. Ngoten ya prinsip sakniki. Wis temen ojo main-main. Dulur-dulurku sing dulinan duit pajak warga niki biasae kadus. Hati-hati lo ya, kadus, kasun, jenengan yang diberikan wewenang SK oleh kepala desa untuk menarik pajak, wis ta nek mbiyen senengane jenengan kali kula til ngotil, ojo temen ojo, wis mending kau lapar daripada perutmu kenyang dengan uang haram. Jangan temen tak kandhani wis ta. Nggih, pesene wonten mriku. Walaupun sing ana organisasi kok diindikasikan tersalur dana pemerintah, hati-hati. Contoh, ini contoh. Ada istilah uang hibah, ya. Mumpun dipikir hibah iku hadiah. Wis gak ono pertanggungjawab, enggak. Hati-hati. Jenengan ning desa niku kan entah organisasi apa itu kadang dapat bantuan keuangan untuk ngelemokno organisasi ini. Hati-hati. Dulu enggak ada yang namanya jenis inspektorat menuntut laporan Anda. Sekarang tonton dicek antara administrasi laporan administrasi dengan lapangan gak sesuai proses. Hati-hati. Walaupun dalam satu ayat walatan sanasibaka minad dunya, urusan dunya tidak boleh kita tinggalkan secara jasmani. Jenengan yo harus tahu pilah-pilah mana barang yang oleh dimakan dan mana barang yang tidak boleh dimakan. Kadang yang konco-konco kepala desa iki sing wis ngaji babakan iki apa salahe saya katakan hal ini. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya
Mengapa Allah membiarkan nafsu menjajah si A dan Allah menyelamatkan ruhaniyah si B? Iku nafsu nggak bisa masuk, jawabannya cuma satu. Karena si A pengkuh. Tahu pengkuh? Oh, bahasa Indonesia ini pengkuh. Wangkot, angel kandanane jari Basman, angel tutur. Loh iki lho. Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Angel tuturane iku dinasehati atau tidak tentang pentingnya darul akhirah, tentang pentingnya dinut tauhid, dia tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallahu ala qulubi, dikuncilah hatinya si A. Si B kebalikan, tidak wangkot, tidak pengkuh, mudah tuturani, mudah nasehati dituturi ini hati langsung drodok, nangis, iya aku dolim. Akhirnya lama kelamaan dia terus melaksanakan petunjuk ilmu di dalam khalwat itu, akhirnya selamatlah dia dari penjajahnya hati, yaitu hawa nafsu. Artinya Anda merdeka. Pun nikilah ayat yang mengatakan barang siapa saat di dunia sudah imannya hanya pada Allah alias tidak ada syirik, maka yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Alam yang jenengan tempati itu adalah alam yang terang benerang. Artinya terang benerang itu bahagia. Tapi bagi si A tadi yang angel tuturani, akhirnya dia itu dimasukkan Allah alam yang gelap gulita. Yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Dia yang terima adalah kegelapan. Cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan, monggo kami persilahkan, mulai Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, sejak dulu sampai sekarang surga Naim itu masih kosong, belum ada isinya. Surga Firdaus, surga tingkat 7 yang tempatnya ada di atas gunung itu juga masih kosong, belum ada isinya. Neraka Jahanam yang tempatnya ada di bawah tanah itu juga masih kosong, belum ada isinya. Jadi surga dan neraka itu masih kosong, belum ada penghuninya. Memang seperti itulah kenyataannya yang ada di sana. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana nanti kalau mati rohnya akan dimasukkan ke surganya Allah, dan orang-orang yang seperti apa nanti kalau mati rohnya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam yang ada di bawah tanah tersebut. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengikuti teladanku, kata Rasul, maka secara ruhaniyah saja dia akan bisa masuk ke alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Yaumal akhirah di dalamnya itu kan ada dua, yaitu surga dan neraka. Secara kacamata syariah memang selama belum datangnya yaumis sa'ah, hari kiamat, maka surga dan neraka itu masih kosong. Kacamata syariat.
Terus bagaimana dengan kacamata hakikat? Apakah betul masih kosong hakikat? Allah dawuh, barang siapa yang ingin bertemu aku maksudnya Allah. Hatinya ada keinginan untuk bertemu aku, maka aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan, pertemuan itu terjadi. Dari ayat ini, Al-Ankabut ayat 5, mempunyai pengertian bahwasannya alam akhirat itu sudah ada di alam dunia. Tinggal pertanyaannya Anda, sudahkah Anda tinggalkan alam dunia? Kembalikan pada diri Anda. Selama kau mengatakan masih ada alam dunia, gak akan pernah terjadi alam akhirat. Justru alam dunia inilah akan menghalangi, menghijabi ruhaniyahmu untuk tidak bisa masuk ke alam akhirat. Wajib jenengan iki harga mati tinggalkan alam dunia. Manakala Anda ingin ketemu masuk di alam akhirat. Dan di situ nanti akan tahu mana alam rahmat surga, mana alam azab yaitu neraka, mana alam terang surga, mana alam gelap neraka. Bapak Ibu, terus piye caranya kita akan keluar dari alam dunia? Ya mati yo. Artinya mati yo, nafikan keakuanmu sebagai makhluk, baru ketemu kok. Syaratnya ada dua. Dalam ayat lain Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya di alam akhirat itu, maka pertama hatimu, ruhaniyahmu harus berakhlak ilahiyah. Falya'mal amalan sholihan. Dikatakan hati yang berakhlak ilahiyah pada Allah, hati yang selalu menyembah pada Allah. Dikatakan hati yang selalu menyembah pada Allah dalam aspek apapun, hati yang sadar kalau semuanya yang berlaku hanyalah Allah wujudi, yaiku urip di dalam dan di luar Anda. Inilah menyembah. Ini yang disebut sebagai menyembah. Baru Pak, Anda akan bisa dikatakan Allah menghendaki Anda untuk masuk di alam akhirat. Secara hakikat itu sudah, tapi secara syariat belum. Harus melewati beberapa kejadian. Pertama adalah yaumus sa'ah, hari kiamat. Dunya saisine ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya dihancurkan Allah, tidak terkecuali termasuk malaikat Israfil. Si nyelompret niku lho. Lompretan pertama menghancurkan seluruh makhluk kecuali Allah dengan Israfil. Selompret kedua ditiup lagi,
Israfil mati, tinggal Allah dan selomprete. Sing selomprete nggak pernah dibahas, lali, masalah lali, buat nenten sing bahas, kelalen. Katanya hanya Allah saja, kok selomprete nggak ono ceritane. Selompret iku wahyu, Pak. Dengan isi wahyu di dalam kitab Dinut Tauhid inilah nyelompret Anda, akhirnya Anda paham, terus Anda melakukan kholwat, akhirnya fana lah selain Allah. Israfil digugah Gusti Allah, tangi fil dihidupkan. Sebulan le maneh bisa kas. Sing tujuane menghidupkan, membangkitkan para manusia. Lah ngoten nggih. Disebul maneh pret. Diterangkan dalam Al-Qur'an bejudul-bejudul seperti tanah habis dikasih air hujan muncullah cecukulan. Itu namanya hari yaumis sa'ah. Habis itu yaumi yub'ats, hari dibangkitkannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya saat di dunia. Hakikate iku, Pak. Ketika Anda mengubur sifat keakuan kita sebagai makhluk yang wujud tadi, mati, akhirnya cukul dengan baik keakuan Allah. Pak ini iku nek nandur jagung gak mungkin diuncal-uncal tok, mboten, mesti digejik. Tahu gejik nggih? Terus dilebokno ditutupi lemah atau setidaknya dincep-cepno biar ketutupan lemah adi gak ketok. Nandur pari ya ngono. Yukulnya nanti mesti bagus. Coba sampe nandur padi, nandur jagung, diuncal-uncal nang ini gak diincepno, dadine piye? Ora iso sempurna. Artinya keakuan Allah dalam dirimu dalam hal bertajali akan sempurna, manakala keakuan dirimu itu kau kubur di dalam bumi humul, baru itu akan murni dan sempurna kemakrifatanmu. Ini berbangkit pun. Lalu tujuan apa Allah membangkitkan? Dikumpulkan di satu tempat disebut Oro-oro maksar, roh-roh podo kesasar. Artinya di padang mahsyar, Pak Bu. Maksudnya ditimbang perbuatan apik lan elek. Bahasa proses ning syariat ngoten. Pun. Di situ ada satu golongan yang tidak dihisab, yang tidak dihitung. Siapa? Inna auliya Allah. Ingat, sak temene kekasih Allah. Ikulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaiku alladzina amanu wattaqau. Surat Yunus. Para kekasih Allah inilah Bapak Ibu yang tidak akan pernah dihisab. Karena apa? Karena waktu di dunia dianya sudah tidak ngaku. Iki salatku, enggak ada sudah. Ini ibadahku, enggak. Sudah tidak ada, sudah hilang. Kan dijelaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah, wae Allah kabeh. Udah, keakuan diri sudah lepas.
mereka tidak hanya beriman apa yang diajarkan tentang dinul tauhid untuk bisa sampai ke anugerah yang termulia, tapi juga wattaqau, ilmu amal istiqomah. Wis gak ono hisab. Sayaqulunal ladzina qalu, malaikat dawuh mekaten, dawuh malaikat ngene, sayaquluna bakal dawuhno sapa Allah nang malaikat rupane dawuh ngene, kat dawuh ngene, udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat. Rahmat berarti ya untuk ketemu Allah. Bisalamin aminin kelawan selamat lan sentausa. Udhuluha bahasa syariat ha ke jannah, Pak. Karena ini mu'anas. Jannah secara lafdiyah itu mu'anas. Jadi ha gak mungkin nang nar neraka, nggak mungkin. Ha in jannah, karena mu'annasi itu adalah jannah. Ini secara syariat. Jadi penak sampai ini wis gak ngenten-ngenteni ditimbang. Apa nek sing ditimbang? Ya ora ene apa-apane. Wis kono. Apa mlebu kono. Berarti jenengan kali kula bisa bertemu Allah gak usah nunggu masa itu di dunia ini, masuklah di akhirat. Tapi Anda wabtahu ilaihil wasilah, harus mencari wasilah, jalan yang dimaksud adalah mustaqim, sirotol mustaqim, dalan sing lurus, ngoten lho. Jadi siratal mustaqim ning donya iki lewat ana balak-balik. Di mana? Di tengah-tengah salat iku ada mustaqimnya, siratnya itu, yaiku wasilah. Tapi ya harus punya akses. Apa akses modal jenengan? Zikir, dikron kathiron. Inilah Pak aksesnya, sejatine iling. Apa sejatine iling? Sadar. Kalau bukan kita yang melakukan, hati sadar merasakan kehadiran wujud Allah yang melakukan. Ini kekasih Allah. Jadi niku Pak, secara hakikat di dunia ini sudah ada alam akhirat, itu tidak jauh. Wow, alam akhirat enggak. Hati tipis. Bahkan tidak ada batas alam dunia dengan alam akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah bisa masuk ke alam akhirat. Sakedepe netro, celup. Waktu sholat, celup. Waktu mangan, celup. Wis. Tapi tidak lepas dari akses. Secara dohir kita di dunia oke, tapi secara ruhannya jenengan di akhir, itulah alamu syahadah. Sing sapa wong ning dunya wis celak celuk enten iki, mongko mesti ning akhirat udkhuluha bisalamin amin. Kalau bahasa surat Al-Baqarah dawuh ngeten. Niku antara alam terang dan alam gelap. Terang berarti surga, gelap itu neraka. Sebab apa? Sebab waktu ning dunya Allahu waliyul ladina amanu. Sing wujud iku namung Allah nang atimu. Tapi yang kedua, sing gelap, sing wujud iku tauhid. Walladina kafaru auliya uhumut tauhid. Tauhid iku perkara sakliyane Gusti. Walaupun Anda pinter maca Quran, hafid hafidoh,
tiap hari sampean maca lesan kecumi ganok lerene, tapi nek ati sampean iku masih ada duduk merasa keakuan dirimu, mesti rohmu itu dalam kegelapan. Berarti sholat yang kita lakukan, zakat, puasa, haji, maca Quran, di mata Allah ra ono gunane lan manfaate, iku percum lan tak berguna. Lah biar tidak percum dan tidak bergun, biar tidak seperti itu, hatimu harus punya akses untuk berakhlak ilahiyah. Maka lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula mriki tasik sepindah niki. Kula ningali ten gene YouTube pengaosane pan Gus Son. Berarti kula niki selama niki sing kula sembah niki brahala. Nggih. Pundi daleme Pak J? Napa salat nggih mesti ngelamun mulai takbiratul ihram sampai salam ngelamun. Menapa tiyang gak mboten gathah ngeten iki biasa lak kepengin arta kathah. Nggih. Daleme pundi, Mbah? Oh, nggih. Kula kepengin ibadah sing sah. Oh, kula daleme asma kula Basuni. Dalem kula niku Jombang, Jogoroto, kelurahane Sawiji, dusune Kemiri Galih. Oh, ngoten. Jogoroto niku kecamatan nggih. Jogoroto niku kecamatan. Nggih. Anune dusune Kemiri Sawiji, kampunge Kemiri Galih. Nggih, monggo Mbah. Wong tanglet Gus kula nek ten gene YouTube niku lho. Kula kepengin nek salat niku kersane rada khusyuk ngoten. Nggih. Gusti niku lak nek tengatan ngene YouTube kula niki sing semerap niku kok seling-seling kok lho ngeten niki lho. Lho. Kok ngeten? Kula niki angen-angen. Angen-angen kula niki ngeten. Napa leres niki niku napa niku Wujude Allah. niku lho. Angin. Salat niku lak Awang-awang. menghadap ten sinten. Ini wajah tu wajah iya. Oh, Napa leres ngeten niki wajah iya. Ngoten nggih. Napa leres? Napa niku ilahun wahid. Nggih ngoten niku mawon tok. Kula niki salat niku cek leres sebab kula niki rumangsa kepengin belajar. Napa nek kula salat niku ngraosaken nek salat niku selalu diawasi Gusti Allah ngoten ya napa Gus. Ngoten nggih. Ngoten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab secara proses, langsung nggih leres nggih niki. Nggih niki wujud Allah batin. Nggih niki inni wajjahtu wajhiya. Al-Baqarah 115 Allah dawuh walillahil masyriq wal maghrib fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah. Ini kalau kita pandang dari ainul basyariyah, mata dohir kosong. Tapi jikalau jenengan pandang dari ainul basirah, mata dohir, mata hati atau matanya ruh, basirah yang disebut, justru inilah yang wujud, bukan kosong. Sebab di dalam kosong itu berisi, ya ini maksudnya. Tinggal pertanyaannya, berapa durasikah Anda selalu menghadap wujudnya Allah? Kalau bahasa
Quran lewat pitutur Allah datang Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Iki terhadap seluruh umat. Wahai orang-orang yang beriman, ilingo, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat, yang sebanyak-banyaknya alias terus menerus. Lakukanlah hal itu siang dan malam. Nek langsung Kanjeng Nabi diperintahkan Allah dalam surah Al-Insan 25-26, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Muhammad dalem Gusti ilingongger kuwi baik pagi, sore, malam yang panjang, terus lakukan itu. Itu semata-mata untuk memenuhi setiap detik, setiap aktivitas hati jenengan selalu sambung. Jikalau seseorang sudah Allah nyatakan sebagai kekasihnya, maka Allah tidak hanya membuka rahasia Allah nyatane batin wujude, akan tetapi nanti akan digiring dimasukkan wujud nyatane Allah zahir. Akhirnya tidak hanya basiroh yang bisa melihat wujudnya Allah, akan tetapi basariah mata dohir iki isok nyawang bisa melihat wujude dohire Gusti. Di sini Pak, sholat pun akan bisa khusyuk dan bertemu Allah manakala jenengan terus menerus faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisama laha, jikalau memegang teguh terus tali Allah ini. Di sebelum takbiratul ihram, hati sampean sudah merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan, itu wujudnya. Akhirnya terus sampean merasa selalu dilayani, dipandang oleh Allah. Allah akan membimbing jenengan, akhirnya total jenderal, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang dilihat, tidak ada mata untuk melihat, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang digerakkan, semuanya itu pelakunya cuman tunggal. Jenengan wis gak rumangsa sing nglakoni, krana jenengan sudah tidak wujud lagi. Akhirnya sing melakukan semua itu hanyalah aku Allah. Respon ini khusyuk niku. Untuk bisa lama durasinya dalam kekhusyuan, tinggal jenengan megang teguh tali ini Allah atau tidak. Tapi ingatlah, jikalau hati sudah ditarik Allah di situ, mesti lali anak, lali bojo. Itulah hati yang majnun, ruh yang gendeng pada Allah. Umpama garwa sampean dijaluk uang, mesti sampean parino. Nek waktu gendeng lo ya, waktu gendeng pek-pekan. Aku ra butuh. Aku butuh Gusti Allah tok. Wonten sing ngoten ya, wonten sing ngoten. Lah nek ana sampel wong niku. Nah ini makanya tadi katakan, jenengan tatkala ditarik Allah, bertemu Allah, maka isi dunya iku gak ono regane kalau dibanding dengan anugerah ini. Sampai mesti milih ini, tapi
Lihat aja nanti Allah bagaimana. Apa sampai digendengno Allah terus? Ya wis, semuanya kewenangan di Gusti Allah. Kok medekno ngoten to? Ora medeni. Saben jake pernah piraosi ketemu Allah iku. Ayem jenjem wis urusan lama dan tidaknya wis gak usah dipikir. Sing penting jenengan terus megang dikire wow. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Langsung pertanyaan Gus. Dulu sebelum belajar tauhid, kita habis sholat selalu wirid karomah. Banyak wirid karomahnya, Bu. Setelah mengenal tauhid, cuma dikasih Allah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Namun ngoten tok Gus. Tidak mau berdoa lagi, cuma itu aja. Saya lakukan sebentar Gus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah Gus, namung ngoten mawon. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan di lisan. Yang terpenting bacaan di ruhaniyah bagaimana? Yo maksudnya tauhid tersebut. Artinya tanda-tanda kalau kita itu sudah digolongkan oleh Allah di golongan wa amilus sholihah, tidak hanya amanu tapi wa amilus sholihah. Pertama tandane kita sadar kalau selama ini kita zalim pada Allah. Mana bentuknya zalim? Kita selalu merasa makhluk yang melakukan. Contoh, Anda manakala ada penemu zon, prasangka, iman yang memberikan fatwa ini klason makhluk, berarti hati Anda itu masih kelebu zalim. Paham ya? Ini. Kalau ini kau biarkan, pasti pujaanmu, penghormatanmu pada makhluk. Itu pasti. Oleh sebab itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ini pertama jenengan merasa zalim selama ini. Otomatis kalau hati sudah sadar kalau kita merasa zalim, akhirnya Allah terasa dekat. Anta terasa dekat. Selalu dilihat Allah. Selalu dilihat Allah. Dimanapun Anda berada, hatimu merasakan kehadiran wujud Allah itu yang segala-galanya. Oh, ini terus menerus, inilah proses sunnatullah terjadinya hanya masih ada dua. Kita sebagai makhluk yang digerakkan, Allah urip sebagai khalik
yang menggerakkan. Lanjut proses ini terjadi. Akhirnya hilanglah kalimat atau nama-nama yang menggerakkan dan yang digerakkan. Yang melihat dan yang dilihat sudah jadi pelaku tunggal. Di Quran dijawab hanya kalimat innani anallah. Sesungguhnya aku iki Allah. Jadi itulah golongan tanda orang-orang yang memang dikehendaki Allah menerima anugerah yang termulia. Pertama tadi sudah kita merasa dolim. Kedua, pasti kita akan membenahi ke depan ini tidak dolim lagi. Otomatis yang tadinya kita merasa kita makhluk yang melakukan sekarang berganti. Dalam hati jenengan akan terasa muncul rasa keakuan Allah. Itulah kesadaran mutlak. Kalau makhluk itu tiada, itulah disebut Sidratul Muntaha. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, badhe nderek tanglet. Yang pertama terkait kali viti panjenengan lan YouTube panjenengan lan dek minggu kepengker panjenengan dawaken kurang 2 bulan terkait kalian menjelang 2025. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ketika kita bermakrifat kita tidak merasa bermakrifat? Satu, kenapa demikian? Ada dalil yang mengatakan wali ilal wali. Jadi seorang wali itu tidak mengenal bahwa dirinya itu seorang wali, tapi orang lain. Apakah dalil itu mendasar atau berdasarkan makrifat itu tadi? Maka Gus pertanyaan dalil. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut orang makrifat pada Allah, kedudukan ihsan, itu bukan perkarane wong iku iso ndelok wujude Allah, bukan. Wong iku ilang, orangnya itu tidak ada. Rasa keakuan makhluk itu sudah nggak ada. Inilah yang kumaksud, jikalau kau ingin tahu wujud sak temeni wujud, kau harus kembali ke asalmu. Asalmu apa? Gak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Ketika Anda sudah kembali kepada yang tidak ada, asale, maka disitulah yang nyata yang ada. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada sendiri. Dalam pandangan umum kan disebut makrifat itu kan orang yang sudah tahu wujudnya Gusti. Keliru Pak, bukan itu. Bukan. Memang ada taraf, makrifat itu ada taraf Pak. Taraf yang paling rendah adalah, makrifat yang paling rendah adalah seseorang itu hatinya selalu merasa digerakkan Allah. Dirinya selalu merasa digerakkan oleh hidup. Kan masih ada dua. Makhluk ini masih kita pandang geraknya itu karena digerakkan oleh Allah. Ini makrifat yang terendah. Makanya pembahasan ihsan
hadis Kanjeng Nabi ku antak budallaha ka'annaka lahu taro fa ilam takun taro. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Dan ini makrifat yang paling rendah. Lah, makrifat sak temene makrifat adalah yang melihat wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Inilah maksudnya ayat la ilaha illa ana, yang ada hanya ana. Apakah makalah itu benar? Yang melihat Allah itu hanyalah Allah sendiri? Benar, memang ini. Inilah perwujudan maksud daripada la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Ini bahasa wali. Kalau pada orang umum itu orang yang bisa melihat wujudnya Allah. Akhirnya tanda-tanda nih dia ngerti apa sing jange terjadi. Wong umum ngeten tambah koplak. Dijar-jarno pengetahuan tambah koplak. Gak ngono Pak, Bu, mboten. Wong namanya makrifat itu bertemu Allah. Makhluk siapapun gak iso bertemu Allah. Karena sifatnya makhluk itu adam, tidak wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu akan bisa ketemu yang wujud? Enggak mungkin. Itu satu. Yang nomor dua, masalah 2025. Ini saya sudah dapat sinyal. Yun sewu, apakah ini kok berlaku sebagai sunatullah apa enggak? Bahwasanya saya tidak akan ngaji nang jobo. Undangan prei total jenderal. Diganti jenengan sing moro. Bukan kulo sing moro. Sisteme sumur saiki wis gak moro nang timbo kloyang-kloyong. Tujuannya ngekei banyu. Sekarang nanti timbone sing goleki jikalau timbo pingin oleh banyu. Pertanyaannya, diberlakukan atau tidak? Suk 2025 aku nunggu jeraganku mawon. Paham ya? Jadi sing wis ngundang sampai bulan Agustus September full ya suk nek pancen ngene hanya satu saya sebagai hablum nanas sepurone ora iso teko. Aku lebih baik nuruti hukum dari Allah daripada nuruti hukum dari Anda. Ngeten. Nggih ngapunten mbok menawi memang mekaten. Mengki sing yang rutinan bagaimana? Misalkan minggu pertama ikut jadwalin Malang. Misali ya kudu marah. Masih ana wong telu tak jekno. Tak jekno. Walaupun itu yang datang itu hanya orang satu, ya tak jekno. Sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi cara Gusti Allah itu supaya Anda mandiri. Gak selalu dininik bubuk kanai. Selama inilah dininik bubuk kan toh. Apabila itu nanti terjadi bayuh kula alhamdulillah wis ngepol pokoke. Biasae lurah iku alune mblarah. Saiki jenenge lurah alune ana omah. Dilu ae bojoku meteng ae.
Wis ningali sesuk 2025. Apakah hukum sunatullah itu akan dijalankan walaupun sekarang saya sudah dapat sinyal 50-50 kari melihat sesuk mawon. Itu maksudnya. Untuk yang inti wis dari sebuah makalah, bertemulah Allah kau sebelum datangnya tahun itu, atau makrifatlah dulu sebelum datangnya tahun itu nanti urusannya Allah piyambak. Nggih. Sekarang Kak Ibu, monggo Ibu menawi ada pertanyaan kami persilakan. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula Edi Juwanto saking Surabaya. Nggih. Kula namung cerita sak derenge ketemu tauhid. Kula niki sering nangis Gus. Dengan mengucap la ilaha illallah napa astagfirullah, sering menangis. Lami-lami kula ketemu tauhid niku pengajian saking Gugson niku kula rungokaken dugi kerja, waktu istirahat. Begitu masuk bahwa hidup ini Allah, saya menangis Gus, terseduh-seduh seperti orang tersungkur. Setelah itu keyakinan saya jadi mantap dengan bahwa hidup itu Allah, Muhammad badan-badan ini utusan Allah. Setelah istirahat setiap hari, saya melihat alam, bahwa alam itu pohon apa yang ada di sekitar kita, itulah Allah menurut waktu itu. Setelah berjalanan waktu lama, ada sifat-sifat yang 20, terutama yang sifat-sifat ma'ani Gus. Semua pergerakan-pergerakan, kehendak-kehendak, ilmu-ilmu, hayat, penglihatan, dan pendengaran, kalam-kalam, itu kuserahkan kepada Allah. Apakah itu yang namanya la maujudan ilallah Gus? Terus dengan berjalan yang waktu, dengan dzikir siru asrar, dalam hati itu selalu setiap mengerjakan apapun yang aku kerjakan, walaupun tidak bicara, diam, kerja, kemana, tapi di dalam hati itu selalu berkata bahwa hidup yang melakukan saat ini, hidup yang mendengar, hidup yang melihat dalam rasa, hidup yang berkata-kata, hidup yang mempunyai pergerakan, hidup yang berilmu, yang mengetahui, dan hidup yang punya kehendak, itu hidupnya Allah. Setelah semuanya dalam perkataan itu dalam hati Gus, tapi tidak diucapkan. Terus seperti ini Gus, setelah hati itu setiap saat, setiap waktu itu berbicara di dalam tapi tidak di mulut. Apakah kadang itu bertanya, setelah bahwa yang melakukan itu hidup semuanya, apakah masih ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, padahal dalam hati sudah bicara hidup yang melakukan semuanya. Sampun Gus, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ringkes cekak, secara ruhaniah tidak.
secara jasmaniah, walaupun itu terjadi bismillah, tapi hatinya tidak di situ. Bismillah membaca secara jasmaniah itu minangka tuntutan hukum syariat, tapi ruhaniah sudah tidak membaca bismillah. Al-Fatihah.